بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنظر والاتباع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. Kita belajar minggu kemarin sampai bab atau fasal taatullah wa taatur rasul. Taati atau fi taatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Baitnya itu wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu at-taslim wal qabulu. Setelah dia kasih beberapa buku-buku, setelah kasih nama malaikat, ini sekarang kita di sebagian yang bagaimana cara ikut kepada rasul-rasul. Kita sekarang di zaman terakhir sudah bicara ikut Khatamul Anbiya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslim wal qabul. Segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul, maka kewajiban adalah meyakini dan menerimanya. Oke, wa kullu ma ata bihi Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau rasul yang sebelumnya juga mereka kenapa namanya nabi? Kalau ada yang masih ingat boleh bilang nabi. Kenapa kita kasih nabi? Nabiyun itu kasih dari dua. Dari nabuah. Nabuah itu tempat yang tinggi, itu namanya nabuah dalam bahasa Arab. Nabi karena tingkatnya atau derajatnya tinggi. Jadi ini dari satu. Yang kedua, ma'khudhum minan naba. Amma yatasaaluna anin naba. Naba kabar artinya kabar. Nabbi'hum wa nabbi'hum annal ma, akhbirhum, kasih tahu. Itu fannabiyyu mukhbirun anillah. Seluruh nabi itu mereka kasih kabar yang dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mungkin langsung ke hambanya, bicara sama hambanya langsung. Ya, jadi kasih wasitah yang kita tahu wasitah dari malaikat itu Jibril. Di antara seluruh nabi atau rasul, Jibril itu di antara Allah Ta'ala sama para rasul atau nabi. Wa al-wasitah bainal bashar, wasitah itu yang wasilah di antara manusia dan malaikat itu harus ada satu orang. Kalau Jibril untuk setiap orang kita nggak tahu siapa ini, bagaimana, harus syaratnya sifat orang tersebut yang ketemu sama Jibril sifatnya bagus. Kalau sifatnya seperti itu, akhlaknya, agamanya, enggak usah jadi tidak usah Allah Ta'ala kirim atau mengutus Rasul. Karena Jibril bisa bicara sama seluruh orang Muslim. Jadi enggak. Dia hamba Allah Ta'ala, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang ikuti perintahan Allah Ta'ala, ada yang tidak. Itu yang kita harus paham kenapa kita bilang Nabi, kenapa Allah Ta'ala kirim satu orang Nabi. Kalau seluruh atau setiap orang Allah Ta'ala kirim Jibril ke dia langsung, berarti tidak usah kirim Nabi. Kalau orangnya itu yang Allah Ta'ala kirim Jibril ke dia langsung, orangnya baik, sudah mereka baik. Tidak perlu kirim risalah atau syariat. Kenapa? Karena setiap orang bisa langsung dari Jibril. Tapi bukan setiap orang bisa. Ini kita sekarang sudah ikut agama Islam. Ikut akhlak al-Islam. Kita di dalam satu masjid. Kadang masjid Masya Allah full. Tapi ibadah setiap orang beda. Beda-beda. Ada yang khusyuk, ada yang biasa, ada yang takut ini wajib, ada yang riya, na'udzubillah, ada derajat atau tingkat mereka di
masjid itu waktu salat juga beda. Sampai Rasulullah bersabda, "Rubba qatilun bainas saffain, Allahu a'lam buniyatih." Ada berapa orang dibunuh fi sabilillah di jalan Allah Ta'ala atau berang di sabilillah, Allah Ta'ala tahu niatnya apa. Artinya apa? Bisa masuk ahli surga atau jadi ahli surga, bisa tidak. Bisa jadi ahli neraka. Seperti hadis yang jelasnya di riwayat lain. Itu ada berapa orang dibunuh fi sabilillah, dia ahli neraka, naudzubillah. Kenapa? Karena dia lagi syari bicara atau lagi syari ridha makhluk manusia. Biar manusia bilang, oh fulan berani, fulan utila fi sabilillah. Nah, ini sudah kasih ruhnya. Tapi fi sabil syaitan, naudzubillah, di jalan syaitan. Bukan fi sabilillah. Fi sabilillah itu kadang-kadang karena ikut hawa, bukan kadang-kadang, itu selalu sebabnya jadi ahli neraka karena ikut hawa nafsu. Rasulullah dalam satu hari di Perang Uhud, mereka sebut, wahai Rasulullah, ada satu orang, Masya Allah hari ini dia buat perbuatannya atau jihadnya fisabilillah bagus sekali. Maksudnya semangat, maksudnya membela agama Islam, benar-benar. Rasulullah bilang itu ahli neraka. Ya Allah, sahabat kaget. Ini fulan, Masya Allah hari ini. Saya bilang apa? Tidak bisa jelasin lebih. Maksud dia semangat di waktu berang itu. Mereka kaget ini. Semangat seperti ini, tapi ahli neraka. Pasti ada sesuatu. Orang sahabat itu bilang, Rasulullah bilang seperti itu, pasti ada sesuatu. Ada salah, ada aib di orang tersebut. Dia bilang, saya ikut. Belakangnya dari jauh. Itu aslinya tidak boleh. Tapi ini orang sahabat mau yakin, mau tambah yakin di kenabian Nabi Muhammad SAW. Nubuahnya. Dia bilang, saya ikut lihat. Kenapa Rasulullah bilang ini ahli neraka? Saya lihat waktu dia berang, terus terakhir sebelum wafat kena atau ada yang pukul dari orang kafir sampai dia tidak mati, tidak hidup. Belum mati ini. Dia tidak bisa sabar. Taruh pedang di bumi, dia kayak awal hasilnya dibunuh diri sendiri. Itu sebabnya jadi ahli neraka. Bunuh diri sendiri. Dia langsung waktu dia lihat bagaimana caranya ambil pedang itu bunuh diri sendiri. Oh, sadaqah Rasulullah. Itu jujur Rasulullah, ini ahli neraka. Kenapa? Karena hadis lain Rasulullah sudah bilang sama sahabat, yang dibunuh diri sendiri atau yang bunuh diri sendiri itu ahli neraka. Dia baru faham kenapa jadi ahli neraka. Ulama bilang karena dia tidak sabar, tidak bisa sabar seperti sahabat karena luka tadi. Juga maksudnya di lain karena enggak ada yang tahu maksudnya. Rasulullah tidak bilang karena gini, enggak, bilang ini ahli neraka. Orang sahabat cari baru tahu, oh kenapa dia ahli neraka. Karena itu yang kita bilang husnul khatimah. Saya sering bilang atau bercanda sama orang Indonesia, kadang-kadang setelah wafat mereka bilang, mudah-mudahan husnul khatimah. Fulan bin fulan al-maghfurlah, mudah-mudahan husnul khatimah. Sudah meninggal. Kita tahu hidupnya bagaimana. Waktu wafatnya yakin. Ini waktu fulan, waktu kita duduk sama dia, baca Yasin, waktu dia lagi di sakaratul maut, ada yang bilang, la ilaha illallah, dia bilang, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, meninggal. Itu yakin di mata kita, itu yakin husnul khatimah. Kapan kita bilang su'ul khatimah? Su'ul khatimah kalau lawannya. Apa lawannya? Kita la ilaha illallah, dia enggak mau. Atau cari atau sebut nama-nama seperti beberapa cerita yang saya kasih tahu. Kadang-kadang dia sebut artis. Ada satu orang di Yaman. Ada satu artis itu muncul di dalam satu waktu seperti sekarang. Kadang-kadang artis fulana di waktunya ini, Masya Allah masyhur dalam 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan mereka di TV buka fulana. Atau fulan, artis fulan. Walhasil zaman kita, zaman sosial media, zaman TV. Buka Instagram,
ketemu kabar untuk atau beritahu untuk fulana, ketemu Facebook sama, ketemu buka Facebook sama, buka TV sama, ini fulana. Oke, jadi ada waktu seperti itu. Ada satu artis bernyanyi ya kan, ada penyanyian yang suka dia, orangnya suka setiap hari dengar, ngabrak atau tabrak di mobil motor itu, jatuh, walhasil jatuh, dia lagi sakaratul maut. Ada yang bilang sama dia, la ilaha illallah, kita di sana semuanya muslim ya, yakin, nggak ada yang langsung. Kalau ada yang seperti itu, ada yang pikirannya masih bersih, bisa bilang la ilaha illallah, dia bilang enggak fulana, la ilaha illallah fulana, kasih sebut nama artis itu yang menyanyi. Mungkin menyanyi itu bisa taubat, bisa masuk surga kalau Allah Ta'ala sudah masih kasih kesempatan, juga dia masih di dunia. Kita tidak bisa bilang ini ahli neraka karena nggak tahu husnul khatimah apa. Kadang-kadang fulana ini menyanyi artis, bukan fulana naudzubillah ahli zina, tapi dalam satu waktu dia taubat, hijrah, sudah jadi orang saleh, di dalam mati di dalam keadaan yang bagus. Ini dia jadi ahli surga, orang yang tadi dia naudzubillah ahli neraka. Ya, mereka bilang la ilaha illallah, dia bilang fulana, sampai dia rohnya habis atau keluar. La ilaha illallah fulana. La ilaha illallah, mereka sudah tidak bisa. Itu yang namanya su'ul khatimah. Tapi husnul khatimah seperti keluarga kita hadir di rumahnya, Masya Allah, setiap hari salat, puasa, ibadah, sifat iman yang kita tahu, Masya Allah. Dalam satu hari wafat, itu namanya husnul khatimah. Syekh, tadi di mobil kita tidak tahu dia sebut la ilaha illallah atau tidak. Kita lihat sejarahnya, tadi pagi bagaimana? Tadi pagi salat subuh Syekh, waktu keluar nabrak tabrak di jalan. Sudah. Ini namanya orang yang husnul khatimah. Kapan kita bilang su'ul khatimah? Kalau ini fulan, Masya Allah, salat, puasa, hafal, Quran, dalam satu hari dia tinggalin itu semuanya, pergi ke jalan yang haram. Baru mulai. Setelah baru mulai sebulan, 2 bulan, wafat. Itu na'udzubillah namanya su'ul khatimah. Nas'alullah husnul khatimah. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqihi taslim wal qabul. Berarti nabi itu, seluruh nabi beritahu dari Allah Ta'ala, beri kabar dari situ. Kabarnya apa? Seluruh yang datang dari seluruh nabi itu harus kita terima. Tidak mungkin tolak. Kalau kita tolak itu yang namanya kafir. Kapan kita bilang fulan kafir? Ini lihat nanti kita bilang, oh Nasrani, Nasara. Kalau Nasara bilang Ortodoks, Katolik. Enggak, itu nama agamanya yang sekarang. Tapi tetap namanya kafir. Apa itu kafir dalam bahasa Arab? Kafir itu tutup, yang tutup. Esh makna kafir? Wazn fa'il ya ustazah? Ida. Kafir ala wazn fa'il. Yani alladhi amila at-taghtiyah, huwa alladhi ghatta. Yang menutup atau bilang apa? Tertutup ya. Tertutup ya. Oke. Hada yusamma kafir. Terus kafir itu Rasulullah bersabda kufrun duna kufr. Ada kufr duna kufr. Beda kufr. Sampai kita baca hadis, perempuan semuanya mungkin bosan dengar hadis itu. Yakfurnal ashir, perempuan itu yakfurnal ashir. Bukan maksudnya yakfurna kafir, jadi orang kafir. Enggak, karena dia tutup atau tertutup yang suaminya beri selama hidupnya berapa tahun, 15 tahun, 10 tahun. Di dalam satu hari dia bilang sama dia, saya tidak dapat dari kamu yang baik, saya ini. Ini namanya kufur. Kufur artinya tertutup atau tutup. Oke. Wa kullu ma ata bihi rasulu. Berarti setiap kabar dari Rasul itu harus kita terima. Para Rasul semuanya kasih kabar untuk apa? Yang pertama, iman kepada Allah Ta'ala. Ada yang bisa lihat? Enggak ada. Berarti kita harus taslim. Sifat orang mukmin, sifat orang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat yang pertama, surat pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sifatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib.
Ghaib itu seluruh ilmu ghaib itu kita harus iman. Dari ghaib juga itu Allah Ta'ala. Karena nggak ada yang bisa lihat. Bisa lihat kapan itu? Di akhirat itu sudah Allah Ta'ala sebut di Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ahlus sunnah wal jamaah bilang itu al-husna al-jannah wa ziyadah, melihat wajhullah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala fil hadis, Rasulullah SAW bersabda sama sahabatnya, hadis sahih, hal tudamuna fi ru'yatil qamar lailat 14 atau 15, bulan 5, hari 15 atau malam 15, kamu bisa lihat atau bisa lihat jelas? Mereka bilang iya. Sudah, nanti di akhirat kamu bisa lihat Tuhan kamu seperti sekarang kamu bisa lihat bulannya. La ilaha illallah. Razaqana Allah wa iyyakum husnan nazar ila wajhihil karim innahu akramul akramin. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslim wal qabulu. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslim wal qabulu. Ada yang masuk akal dari para rasul. Ada yang kadang-kadang tidak masuk akal. Seluruh yang datang atau yang beri atau yang kasih dari Rasul harus kita terima. Masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Tahu hikmahnya atau tidak? Yang penting syaratnya hadis sahih itu atau bicara benar dari Nabi itu yang syarat harus kita penuhi sebelum kita terima. Terus kalau hadisnya dhaif itu masalah lain karena al-iman atau al-a'mal, al-ahkam syar'iyyah wal aqaid harus hadisnya sahih. Al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i harus hadis sahih. Al-aqaid, amrul aqidah seperti tadi kita bilang melihat wajhullah tabaraka wa ta'ala. Itu harus hadisnya sahih. Kalau ada hadis dhaif, hadis maudhu', itu kita tidak boleh ikut atau tidak bisa terima. Takut ini dusta atau bohong, tidak mungkin kita terima, harus tolak. Itu salah satu waktu yang kapan kita terima hadis, kapan kita tidak terima. Kalau tentang masalah hukum syar'i, wajib, halal, haram, itu harus hadisnya sahih. Oke. Atau ijtihadul fuqaha wal ulama dari hadis. Ijtihad mereka juga dari fahaman atau pemahaman dari hadis. Kadang-kadang hukumnya ini, tapi fahaman ulama, fahaman itu beda. Itu yang kita sekarang namanya mazhab. Apa itu artinya madhab? Artinya apa? Madhab itu ma dhahaba ilaihi. Yang dia apa? Aliran. Apa itu? Aliran madhab, Syekh. Ya, aliran itu kata madhab. Tapi kata madhab dalam bahasa Arab itu aliran, arti madhab ya kan? Aliran. Oke. Tapi kata madhab dalam bahasa Arab, ma dhahaba ilaihi fulan, madhab Imam Syafi'i. Apa itu? Aliran fulan tentang masalah tersebut. Ma dhahaba ilaihi. Kita ikut madhab Imam Syafi'i. Apa itu madhab Imam Syafi'i? Aliran Imam Syafi'i tentang masalah ini boleh. Dari mana? Itu pasti dia punya dalil, pasti dia punya fahaman, pasti punya ilmu sampai dia bilang ini halal atau haram. Bilang madhab Imam Malik. Sama. Aliran Imam Malik tentang masalah tersebut. Aliran fulan. Ma dhahaba ilaihi. Sampai kita bilang madhab. Dari kata dhahaba. Dhahaba yadhabu dhahaban fahuwa dhahibun madhabun idhab la tidhab. Sampai akhirnya. Madhabun. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslim wal qabulu. Jadi hukum syar'i harus kita ikut. Tapi fahaman itu yang sekarang di antara jamaah atau saudara muslimin atau kelompok-kelompok yang ada di antara kita salah bukan dari dalil.
Salah bukan dari hadis atau dari ayat. Hadis Rasulullah kadang-kadang ini seperti di antara kita sama Salafi, antara jamaah Maliki sama Hambali, Syafi'i itu semuanya kadang-kadang masalah di fahaman atau pemahaman ya kan dari hadis tersebut. Itu fulan bilang boleh, fulan bilang tidak boleh karena hadis bilang ini harus ini itu sebab khilaf di antara mereka. Dari mana itu mulai? Dari mana mulai? Itu kalau kita lihat, saya sudah sering juga kasih contoh di sini. Waktu Rasulullah suruh mereka di Bani Quraidah. Waktu Bani Quraidah khianat di Al-Madinah. Setelah Rasulullah balik dari Al-Ahzab bilang kita harus keluarin Bani Quraidah dari Al-Madinah. Baru balik harus capek, belum berapa hari dia bilang dalam satu waktu Jibril turun itu pagi di antara salat zuhur, setelah salat zuhur sampai asar. Jibril turun suruh, ayo Allah Ta'ala suruh kamu atau menyuruh kamu keluarin Bani Quraidah dari Al-Madinah. Harus hari ini dalam satu waktu sampai asar maghrib itu sudah selesai. Rasulullah bilang sama ashab panggil teman semuanya, bilang sama mereka atau bersabda sama mereka, barang siapa iman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat, salatnya asar di Bani Quraidah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-asr illa fi Bani Quraidah. Maksudnya salat asar di situ. Artinya apa? Ayo kita buru-buru. Jangan kita belan-belan nanti sampai besok, enggak hari ini. Oke. Ada sahabat bilang, Rasulullah bilang salat asar harus di situ. Ada bilang yang faham seperti sekarang kita bilang. Maksud Rasulullah kita buru-buru. Maksud buru-buru, ayo cepat. Jangan kita terlambat sampai besok. Nah, maksudnya hari ini. Waktu salat asar, ada jamaah turun salat asar. Nah, jadi jalan ya kan ke sana. Salat asar, wudu, salat seperti biasa sampai selesai. Lanjut, setelah salat lanjut. Ada yang jamaah bilang enggak, Rasulullah bilang salat asar harus di situ, tapi kita berarti kita salat asar di sana. Karena Rasulullah bilang salat asar di situ. Bukan di jalan. Ya, mereka tunda salat sampai di situ. Tapi waktu sampai Bani Quraidah sudah waktu salat asar sudah keluar masuk maghrib. Ada riwayat sampai Isya. Tapi Rasulullah ini berarti jadi dua macam. Satu macam salatnya di jalan, yang fahamannya Rasulullah bilang kita cepat, maksud kita cepat. Ya, ada yang bilang enggak, Rasulullah suruh kita salat asar di situ, waktu kita sampai malam atau siang atau kita salat asar di situ. Yang paling ajib, Rasulullah tidak marah sama mereka. Tidak bilang sama yang salat di jalan, kenapa kamu tidak ikut bicara saya yang saya bilang. Juga tidak marah sama yang kedua. Itu yang sebabnya ulama bilang, ini hadisnya satu. Tapi fahaman atau pemahaman mereka beda. Itu sebabnya yang ada madhab fulan, fahaman fulan. Oke, berarti Syekh jamaah yang bilang sekarang, Syekh kita ikut Alkitab was Sunnah. Ikut Alkitab was Sunnah. Ini benar ya kan? Kita madhab Imam Syafi'i ikut apa itu? At-Taurat, Injil, atau ikut kitab Sunnah juga. Nah, Imam Malik dia ambil hadis dari mana? Dari Alkitab, dari dalil, ambil dalilnya, dalil madhabnya. Dari Alkitab was Sunnah atau tidak? Pasti dari Alkitab was Sunnah. Kenapa kita bilang kita sering dengar ikut Alkitab was Sunnah? Itu biar mungkin saya bilang biar kita kecanduan wah ini fulan ikut Alkitab was Sunnah. Yang lain tidak ikut Al-Quran, tidak ikut hadis. Mereka kasih dalil dari mana? Itu yang kita harus perhatian. Ada satu orang awam perempuan, dia bilang tentang masalah fikhiyah, dia ketemu sama satu perempuan. Dia perempuan itu sudah tua.
Tapi bilang sama orang itu, bilang sama dia, saya ambil dalil dari Alkitab was Sunnah. Fulana ini perempuan bilang, saya juga ikut madhab Imam Ahmad, madhab Imam Syafi'i. Bila itu orangnya bilang sama dia, saya bilang sama kamu Alkitab was Sunnah. Kamu bilang madhab Imam Syafi'i, Kitab was Sunnah itu lebih mulia, lebih afdal, bukan seperti yang kamu faham. Bilang sama dia, ya betul. Itu Alkitab was Sunnah. Tapi saya percaya sama fahaman atau pemahaman Imam Syafi'i lebih afdal dari fahaman kamu. Fahaman kamu ini, kalau kita tanya sama diri sendiri, kita punya ilmu apa? Bahasa Arab tidak lancar, ya kan? Ini kita tanya sama orang yang di sini. Bahasa Arab tidak lancar. Kamu sudah pernah belajar ilmu usul al-fiqh atau tidak? Belum, Syekh. Oke, kamu sudah faham an-nasikh wal mansukh dari al-hadis atau enggak? Belum, Syekh. Sudah faham an-nasikh wal mansukh dari al-kitab, Al-Quran atau tidak? Belum, Syekh. Sudah faham al-mutlaq, al-muqayyad, al-am. Sudah faham usul al-hadis, rijal hadis, hadis yang sahih, yang dhaif. Itu semuanya belum. Tapi bilang sama kamu, saya mau ambil Alkitab was Sunnah. Dari mana? Fahaman kamu dari mana? Kamu tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana bisa faham hadis? Tidak bisa faham hadis yang dhaif, maudhu', tidak bisa faham hadis yang nasikh, mansukh, tidak bisa faham mutlaq, muqayyad, am. Ini semuanya belum faham tapi mau ambil Alkitab was Sunnah. Dari mana itu? Fahaman kamu dari mana? Fahaman dari kata itu kadang-kadang katanya beda. Beda yang kamu faham. Ada berapa kata di Al-Quran kita orang Arab baca artinya selain yang kita pakai setiap hari. Kita setiap hari katanya maksud ini pergi, tapi di Al-Quran bukan maksudnya pergi, maksudnya datang. Wah, beda. Kita baca itu maksud itu yang biar kita paham, harus fahaman kita. Perempuan tadi bilang, saya percaya sama mahaman atau fahaman Imam Syafi'i lebih afdal dari fahaman kamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslim wal qabul. Seluruh yang datang atau seluruh rasul atau setiap rasul datang atau bawa kabar tentang atau dari mana aja atau apa bahasa Indonesia. Seluruh yang dari Nabi kita harus terima, harus kita terima. Oke, di sini habis itu dia langsung bilang imanuna biyaumin akhirin wajib. Artinya apa? Yang dari Nabi juga itu ilmu yang dari Nabi tentang hari kiamat. Harus wajib kita terima. Terus di hari kiamat ada berapa macam yang kita harus belajar. Itu mungkin pelajaran minggu depan karena ada as-sirat, ada al-mizan, ada al-ba'ts, ada al-hashr, al-nashr, al-haud. Itu sekarang orang liberal atau Almani mereka lagi bicara tentang ini. Ada kita di Yaman itu salah satu fikir dari Al-Husi bilang tidak ada siksa kubur. Tidak ada siksa kubur. Itu bahaya. Bahaya karena Allah Ta'ala atau Rasulnya kasih tahu ada, dia bilang tidak, ini bahaya. Mereka bilang enggak, nanti di hari kiamat. Ini yang kita mungkin minggu depan kita belajar atau masuk ke imanun nabi yaumin akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Di hari kiamat ada yang kita hairan tentang masalah mizan, tentang masalah sirat, tentang masalah al-haud. Itu insyaallah kita belajar minggu depan biidznillahi tabaraka wa taala. Kenapa itu? Karena itu kabar dari Nabi Muhammad SAW. Juga kabarnya dari mana? Itu Al-Quran sudah kasih amana rasul ma anzila ilaihi wal mu'min kullun amana billahi wal yaumil akhir. Sudah berarti ada. Kalau kamu tidak iman, itu iman kamu masih ada satu rukun yang tidak ada. Berarti iman kamu masih kurang. Di berapa ayat? Berapa ayat sebut wal yaumil akhir, tapi al-haud, as-sirat, al-mizan
itu jelasnya dari Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang kita harus ikut. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ilmi wal ma'rifati wal yaqin wa ahli al-mahabba wat tamkin. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.